Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Abiesta dengan NIM 2892150.199 dari Program Studi Manajemen kelas Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu saya, Bapak Mulyono, SHMM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Next, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar sistem informasi untuk ulangan tengah semester 4. Yang pertama adalah pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Sedangkan struktur sistem adalah komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem adalah yang menjelaskan tata kerja setiap komponen tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi, di dalam suatu sistem selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem. Nah, jadi itu ini adalah sistem. Ini adalah contoh sistem. Dan sistem mempunyai struktur sistem. Di dalam struktur sistem itu ada komponen-komponen sistem seperti ini. Nah, jadi bagian-bagian ini tidak dapat dipisahkan agar sistem ini dapat mencapai tujuan, tidak ada yang bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, mungkin sistem ini tidak bisa mencapai tujuannya. Ini adalah contoh sistem. Sistem dari jaringan tumbuhan. Tujuannya adalah untuk berfotosintesis atau bernafas. Jadi sistem ini saling bergantungan dan jika dipisahkan, maka sistem ini tidak akan mencapai tujuan. Selanjutnya adalah sistem menurut para ahli. Sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang paling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi menurut Gordon B. Davis ini, ada dua bentuk sistem, yaitu abstrak dan fisis. Yang abstrak ini susunannya itu tidak teratur dan mempunyai gagasan, tapi mempunyai gagasan yang saling bergantungan. Misalnya sistem teologi atau yang kita tahu misalnya sistem tata surya. Maaf, sistem tata surya itu adalah suatu sistem yang tidak mempunyai fisis atau fisik yang nyata. Sedangkan bentuknya itu adalah abstrak. Nah, lalu sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, menurut Gordon B. Davis ini, sistem yang fisik itu selalu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, menurut Norman L. Enger, suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi. Jadi, di dalam manajemen itu, fungsi sistem itu dapat berguna untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti pengendalian inventaris, penjadwalan produksi, atau juga untuk pengiriman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik sistem.
Yang pertama yaitu mempunyai komponen komponen utama. Jadi suatu sistem dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua itu batas sistem. Batas sistem atau boundary. Setiap sistem memiliki batas-batas yang memisahkan dari lingkungannya. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environments. Lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Nah, jadi pengaruh environment itu dapat bersifat positif atau negatif dalam sistem tersebut. Pengaruh yang positif dapat dipelihara dan dijaga, sedangkan pengaruh negatif harus dikendalikan karena dapat mengganggu sistem. Yang keempat adalah penghubung sistem atau interface. Nah, jadi penghubung sistem adalah media yang menghilangkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan. Nomor 5, yang kelima adalah masukan sistem atau input. Masukan adalah serangkaian kata atau signal input atau maintenance input dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Contoh di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Nomor 7 adalah pengaruh sistem atau pengolah sistem. Nomor 6, keluaran sistem output. Keluaran adalah hasil dari proses diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses. Selanjutnya ada nomor 7, pengolah sistem. Nah, pengolah merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Contohnya, sistem akuntansi akan mengubah data-data transaksi menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Nomor 8 adalah sasaran sistem. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Nah, sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Jadi, suatu sistem ini dikatakan berhasil apabila sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya ada pengertian data dan informasi. Yang pertama ada menurut John J. Lenkutoy mengemukakan bahwa istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan,
simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Nah, data ini jadi adalah sekumpulan majemuk yang bentuknya dapat berupa apapun, bisa gambar, angka, huruf, simbol, ide, objek, kondisi, dan situasi. Nah, menurut Kenneth C. Loudon, berpendapat bahwa data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia. Jadi, data ini bisa diolah menjadi informasi. Jadi sebelum jadi informasi, data ini harus dipastikan kebenarannya, harus dipastikan bahwa data ini benar dan menjadi fakta, dan bisa digunakan atau diolah menjadi informasi. Nah, setelah data itu diolah menjadi informasi, dan informasi itu akan disebarluaskan, maka informasi itu harus memenuhi kriteria kualitas informasi. Yang pertama itu informasi harus akurat. Jadi informasi harus akurat adalah informasi harus dinyatakan kebenarannya. Yang dimaksud informasi ini harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Nah, akurat berarti harus jelas dan mencerminkan maksudnya. Sebab dari sumber informasi sampai ke penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah dan merusak informasi tersebut. Yang kedua, informasi harus tepat pada waktunya. Informasi yang dikirim atau diterima tidak boleh terlambat diterima si penerima. Sebab informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi apalagi jika informasi tersebut merupakan dasar untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan terlambat, maka berakibat fatal bagi suatu organisasi. Perlu dipahami, mahalnya informasi dikarenakan harus cepatnya didapat sehingga diperlukan teknologi informasi untuk mengolah dan mengirimkannya. Yang ketiga, informasi harus relevan. Informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya dan relevansi informasi bagi setiap orang akan berbeda-beda. Jadi, nilai suatu informasi ini dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang keadaan. Nah, sekarang lanjut ke sistem informasi manajemen. Sistem informasi menurut Tata Sutabri adalah suatu sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Kenneth C. Loudon mendefinisikan sistem informasi secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Gordon B. Davis mendefinisikan sistem informasi adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sistem informasi ini manajemen terlebih dahulu harus memahami konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi. Jadi konsep dasar sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Maksud dari komponen atau subsistem adalah tidak hanya komponen fisik, tetapi termasuk di dalamnya adalah komponen yang bersifat abstrak berupa konseptual yang termasuk komponen fisik, misalnya komputer atau software. Nah, sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian event adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu, sedangkan informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, apabila melihat suatu sistem informasi manajemen, harus secara total dari berbagai aspek, baik dari sumber daya manusia sebagai pengolah data prosedur, metode, perangkat lunak, perangkat keras, model manajemen, keputusan, dan database. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.